Halo Sobat Esen, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi esen.id. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai Archaebacteria dan Eubacteria. Di video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana Eubacteria berbeda dengan Archaebacteria. Sekarang kita akan lebih fokus ke Eubacteria. Kita mulai dengan strukturnya. Kira-kira untuk gambar tipikal dari bakteri dalam konteks Eubacteria seperti ini. Itu ya. Semoga mewakili bentuk aslinya. Nah, setidaknya dari gambar ini kita mendapatkan struktur-struktur utama dari bakteri. Nah, kita lihat di sini pastinya ketika kita mau menyebutkan struktur, kita harus bisa menyebutkan dulu struktur dasar dari selnya. Itu akan lebih mudah. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Nah, apa sih syarat dari sel hidup? Sel hidup harus punya inti, sitoplasma, dan membrannya. Oke ya. Jadi, yang mana sih intinya? Intinya yang ini, gitu ya. Ini adalah inti. Oke. Nah, ingat di sebelumnya kita sudah tahu bahwa Eubacteria atau Monera secara keseluruhan dia adalah prokariot. Artinya, dia nggak punya membran inti. Jadinya, untuk region ini yang isinya adalah materi genetik, gitu ya, DNA, maka ini yang kita sebut sebagai nukleoid. Oke ya. Fungsinya ya pasti ya berarti untuk komando sel, ya kan? Nah, kemudian untuk selanjutnya tentu saja adalah si cairan-cairannya, ya kan? Cairan-cairan sel gitu ya. Ini yang kita sebut sebagai apa? Yang kita sebut sebagai sitoplasma. Nggak usah ditanya lagi fungsinya, teman-teman pasti tahu dia sebagai media, ya kan? Tempat terjadi reaksi, dan banyak lagi. Dan tentu saja pengselubung utamanya yaitu apa? Yaitu si membran sel. Nah, untuk bakteri kita sudah tahu bahwa dia punya dinding sel. Nah, di sini sudah ada lapisan-lapisannya saya gambarkan. Nah, kita tinggal tentukan saja gitu ya. Kita tunjukkan yang paling dalam. Itu adalah membran sel. Berarti yang batasnya warna putih ini, gitu ya, batas yang warna putih ini adalah si membran sel. Oke ya. Jadi ini adalah membran sel. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk yang lainnya. Nah, di dalam si tubuhnya bakteri atau sel bakteri, kita akan mendapatkan beberapa struktur sel. Nah, di sini ada yang warna pink ini, yang titik-titik kecil ini. Ini apa? Ini adalah ribosom, ya kan ya? Di sini adalah ribosom. Nah, ribosom itu adalah tempat sintesis protein, oke ya? Yang nantinya berperan dalam transkripsi dan translasi. Jangan lupa, karena kita sudah masuk ke materi untuk persiapan SBMPTN dan SIMAK, jadi ingat bahwa proses transkripsi dan translasi yang terjadi di bakteri terjadi secara simultan. Artinya, transkripsi jalan, translasi udah boleh jalan. Karena tidak ada pembatasan area, ya kan? Kalau untuk eukariotik, karena dia punya membran inti, maka proses transkripsi harus selesai dulu, baru translasi bisa berjalan. Oke ya, jangan lupa ya. Nah, kemudian kita lihat ada struktur apa lagi ya. Nah, di sini ada semacam mirip dengan yang ada di sini ya, yang ada di inti. Ini yang kita sebut sebagai plasmid. Oke ya. Jangan lupa bahwa untuk si bakteri ini bisa punya atau nggak punya plasmid. Kalau punya si plasmid, alhamdulillah gitu ya. Kalau nggak punya, ya sudah gitu. Bukan suatu kewajiban. Nah, jadi teman-teman, apa sih bedanya inti atau dalam konteks materi genetik yang ada di inti dengan di plasmid? Nah,
untuk istilah yang digunakan untuk materi genetik yang ada di Eubacteria, kita bisa menggunakan istilah kromosom. Gitu ya, kita bisa menggunakan istilah kromosom. Jadi nggak heran kalau nanti di teman-teman baca buku gitu ya, teman-teman akan menemukan kata DNA kromosomal, berarti mengacu pada DNA intinya. Maka plasmid ini yang kita sebut sebagai DNA ekstra kromosomal, ya. Berarti ada di luarnya si inti, ya kan? Nah, sekarang kita lihat bentuknya gimana? Bentuknya dia sirkuler, gitu ya. Bentuknya dia sirkuler atau melingkar. Oke? Nah, sekarang tadi dibilangnya ini nggak wajib ada. Berarti untuk apa sih plasmid ini? Plasmid ini biasanya ada kode gen gitu ya. Ada gen. Nah, untuk fungsi-fungsi tambahan. Misalkan untuk gen resistensi terhadap antibiotik gitu ya. Dan plasmid ini bisa di-share atau disalin ke temennya bakteri yang nggak punya plasmid. Jadinya yang awal yang nggak resisten terhadap antibiotik bisa resisten terhadap antibiotik. Makanya teman-teman hati-hati ketika mengonsumsi antibiotik. Pastikan sesuai dengan resep dokter dan jumlahnya harus juga disesuaikan, gitu ya, sehingga tidak akan menjadi proses resistensi antibiotik, gitu ya. Susah kalau misalkan kita sudah resisten terhadap antibiotik. Bakteri yang ada itu sudah resisten karena nantinya dosis yang harus diberikan itu adalah antibiotik yang lebih keras. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke mana lagi nih? Jadi kita sudah lihat yang bagian penting-pentingnya. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata di bagian dari yang warna putih ini, lapisan yang warna putih ini yaitu si membran sel, ternyata dia bisa melipat ke arah dalam, ya kan ya? Nah, ini yang kita sebut sebagai mesosom. Oke ya, saya kasih tanda kutip mesosom. Nah, kenapa sih saya kasih tanda kutip? Karena di sini mesosom, saya tambahkan di sini ya, mesosom merupakan struktur artifisial. Artinya apa? Artinya ini adalah buatan manusia khususnya. Kalau teman-teman baca di buku gitu ya, mesosom fungsinya adalah sebagai analog dengan atau fungsinya sama dengan mitokondria. Berarti di sini untuk apa? Untuk produksi ATP atau energi. Dibilangnya ini adalah struktur yang baru gitu ya, atau struktur yang memang khusus. Nah, tapi teman-teman, dari prosesnya gitu ya, pengamatan mesosom ini cukup diragukan. Kenapa? Karena tadi mesosom ini timbul atau pelekukan ini timbul karena adanya interaksi zat kimia yang digunakan untuk pengamatan bakteri. Jadinya, ketika ada bakteri yang waktu itu diamati, kena zat kimia untuk melihat gitu ya. Biasa kan kita kalau bikin preparat harus netesin zat kimia dulu ya, misalnya kayak Aquades atau pengawet-pengawet lainnya atau pewarna-pewarna lainnya. Kemudian ditutup dengan si kaca penutup. Nah, dalam prosesnya di sini terjadi pengerutan. Jadi ternyata kita akan dapatkan di sini bagian membran selnya akan terlekuk gitu ya, melekuk ke arah dalam. Nah, kalau kita pikir-pikir gitu ya, ini yang menunjukkan bahwa si bakteri adalah sumber atau asal dari si mitokondria. Ingat gambar dari si mitokondria, itu bagian dalamnya, membran dalamnya, itu dia berlekuk-lekuk kan, gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa ada kondisi seperti ini. Jadi ada asumsi mesosom itu adalah struktur yang memang ada, atau ini adalah struktur yang artifisial. Jadi, kalau misalkan ditanyakan bagaimana cara bakteri membuat energi, pada dasarnya di membran sel. Gitu, bisa dikatakan seperti demikian yang lebih tepat. Oke ya.
Nah, sekarang kita lanjutkan ke struktur berikutnya karena bagian dalamnya kira-kira sudah habis gitu ya. Nah, di sini kita akan mengamati struktur pelapisnya. Bagian setelah membran sel ini yang kita sebut apa? Ini yang kita sebut sebagai dinding sel. Nah, untuk sebelumnya kita sudah tahu ya bahwa bakteri atau Monera pada dasarnya punya dinding sel, tapi bahannya apa? Bahannya kalau untuk yang Eubacteria adalah peptidoglikan, ya kan? Lihat komponennya, ada protein dan karbohidrat. Oke, peptidoglikan. Nanti dari sini kita akan bahas lebih lanjut mengenai bahwa Eubacteria di sini ada yang peptidoglikannya tebal dengan peptidoglikannya tipis. Nanti yang kita kenal sebagai bakteri gram positif dengan gram negatif. Nah, bagian luar, yang bagian warna biru ini, lapisan yang warna biru ini, nggak wajib semuanya punya. Oke ya, bagian ini nggak wajib semuanya punya. Nah, bagian yang luar ini yang kita sebut sebagai lapisan glikoprotein. Oke ya. Ini adalah lapisan glikoprotein. Nah, sebutannya itu tergantung dari susunannya. Kalau susunannya rapat, maka di sini kita bisa sebutnya dia adalah kapsul. Tapi kalau dia susunannya agak renggang, ini yang kita sebut sebagai lapisan lendir. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai pertahanan tambahan buat si bakteri ini. Jadi, untuk bakteri yang punya kapsul, biasanya dia akan lebih berbahaya dan lebih mudah lolos dari sistem imun. Karena apa? Karena identitasnya atau name tag-nya itu ketutupan sama si kapsul, ya kan? Kemudian juga lendir yang notabene yang mayoritas dia itu cair gitu ya, bisa membantu bakteri untuk bertahan hidup ketika lingkungan kekurangan air. Dan juga karena di sini ada glikoprotein gitu ya, maka dia akan bisa membantu bakteri menempel di suatu lapisan gitu ya, atau suatu organ atau suatu jaringan tubuh kalau dia adalah patogen. Oke, jadi di sini adalah tadi ya, bisa kapsul, bisa lendir, tapi penyusun utamanya adalah glikoprotein. Nah, kemudian di bagian bakteri sini ternyata ada yang mencuat keluar ya kan ya. Nah, untuk yang mencuat keluar itu apa sih? Saya pakai spidol warna lain ya biar lebih kelihatan. Oke, jadi di sini saya bisa bedakan ada bagian rambut yang agak pendek dengan yang agak panjang. Oke, yang bagian pendek ini yang kita sebut sebagai fimbria. Oke, fimbria. Nah, sedangkan yang agak panjang, saya sebagai perbandingan yang ini ya. Yang ini yang kita sebut sebagai pilus. Kalau jamak namanya pili. Oke. Nah, kalau yang mencuat panjang banget kayak gini, ini adalah yang kita sebut sebagai flagel. Oke ya. Nah, pada dasarnya apa sih fungsinya? Kita mulai dari flagel dulu yang lebih gampang. Flagel di sini fungsinya adalah untuk bergerak, berarti konteksnya untuk motilitas, gitu ya. Jadi sebenarnya gerakannya itu bisa dia muter, gitu ya. Jadi dia kayak gini nanti untuk putaran, untuk gerakan dari si flagelnya. Nah, bagaimana dengan yang pilus dengan fimbria? Kalau pilus dengan fimbria, untuk fungsinya di sini agak berbeda. Di mana kalau si fimbria pada dasarnya di sini digunakan untuk menempel, gitu ya, memudahkan menempel pada suatu substrat atau suatu jaringan. Jadi ini fungsinya hampir sama dengan fungsi dari glikoprotein untuk menempel. Jadi untuk membantu hal seperti demikian. Kalau untuk pilus gitu ya, pilus di sini akan membantu bakteri dalam konteks dia akan melakukan konjugasi gitu ya. Dalam konteks dia akan membentuk yang namanya jembatan konjugasi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ketika kita sudah mempelajari tentang mode reproduksi dari bakteri. Tapi singkatnya gitu ya, kalau di sini ada dua bakteri gitu ya, yang satu punya kemampuan untuk melakukan konjugasi, dia akan kontak dengan bakteri temannya gitu ya. Tadi sudah dikatakan bahwa plasmid itu bisa di-share. Di-share-nya itu lewat si
ini, si pilus tadi. Sehingga akan terbentuk yang namanya jembatan konjugasi. Pilus membantu hal tersebut. Nah, jadi di sini seperti yang sudah dikatakan, nggak semuanya punya. Demikian juga untuk si flagel, gitu ya. Jadi, untuk bakteri ini, gitu ya, dia punya satu flagel. Maka, di sini dikatakan dia tipenya adalah monotrik. Dari kata mono satu, trik, trikom, rambut. Oke? Jadi, bentuknya kira-kira kayak gini ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan yang tidak punya flagel? Kalau yang tidak punya flagel, ya tinggal bilang aja atrik, ya kan? Dia nggak punya flagel atau nggak punya rambut. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau dia salah satu bagiannya banyak, gitu ya? Itu yang kita sebut sebagai lofotrik. Oke ya, jadi gambarnya kayak gini. Bagaimana kalau dua bagiannya ada flagel? Nah, itu namanya amfitrik. Gitu ya. Jadi kalau digambarkan ya kira-kira kayak gini ya. Nah, kemudian bagaimana kalau dia sekujur tubuhnya ada flagel? Nah, itu namanya peritrik, gitu ya. Dari kata peri artinya pinggir. Oke, jadi kalau digambarkan ya gini. Oke ya. Nah, tapi harus bisa bedain ya, mana flagel, mana pilus, mana fimbria. Oke? Nah, dari sini juga kita bisa menemukan bahwa si bakteri yang saya gambarkan bentuknya adalah apa? Bentuknya dia memanjang seperti batang gitu ya. Ini yang kita sebut sebagai basil. Oke? Jadi bentuk-bentuk bakteri itu pada dasarnya ada banyak gitu. Nah, ada apa aja sih bentuk-bentuk bakteri? Oke, di sini kita tulis ya, bentuk-bentuk bakteri. Nah, ini sebagai informasi aja gitu ya. Nah, bentuk-bentuk bakteri yang dasar kita akan mengenal ada yang namanya kokus. Ini ya, ini diindonesiakan ya, untuk bahasa Inggrisnya kayak gini. Kokus. Nah, jadi kalau dia ada satu bulat gitu ya, itu namanya bisa sebutnya kokus aja nggak apa-apa, atau sebutkan jumlahnya monokokus. 2 diplokokus, ya kan? Kemudian bagaimana kalau dia berantai? Nah, kalau dia berantai, maka tambahkan kata streptococcus. Nah, kemudian ada yang bentuknya dia mirip anggur. Oke ya, ini namanya adalah staphylococcus. Oke. Kemudian ada bentuknya hampir mirip kayak kubus, gitu ya. Ada 8. Nah, ini namanya sarkina. Oke. Nah, jadi ini adalah bentuk-bentuk bakteri untuk yang bulat. Nah, yang tadi saya gambar adalah basil, gitu ya. Basil atau bentuknya adalah batang. Jadi kalau misalnya saya gambar kayak gini, ya bilang, nggak apa-apa, ini namanya basil atau monobasil. Kalau ada 2 gimana? Diplobasil gitu kan ya. Kalau berantai gimana, Kak? Berarti streptobasil. Simpel ya. Nah, sekarang ada bentuk-bentuk variasi lain gitu ya. Ada yang bentuknya mirip koma. Oke, ini yang kita sebut sebagai vibrio. Jadi ya kurang lebih kayak gini lah ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi namanya vibrio. Kemudian ada yang bentuknya bergelombang gitu ya. Atau spiral gitu ya. Kemudian ada yang bentuknya kayak skrup. Nah, atau spiroset. Nah, dari sini biasanya kita akan gunakan ini untuk menamai bakteri. Contohnya apa? Contohnya kalau saya bilang Diplococcus pneumoniae, nah teman-teman pasti kebayang, oh berarti bentuknya ya 2 kayak gini, ya kan? Kemudian ada Streptococcus mutans yang bikin gigi berlubang. Nah, berarti bentuknya seperti ini. Lactobacillus. Nah, berarti teman-teman bisa tebak, oh bentuknya batang kayak gini. Gitu ya. Demikian juga untuk pengelompokan bakteri yang formal, kita memisahkan kelompok spiroset sebagai satu kelompok yang sendiri. Nah, jadi di sini kita sudah belajar tentang strukturnya dan fungsinya secara umum atau dengan konsep gitu ya. Kemudian bagaimana suatu struktur itu ada yang dia wajib punya, ada yang nggak wajib punya,
Demikian juga dengan variasi dari bentuk-bentuk bakteri. Nah, semoga paham ya. Nah, Sobat Adsense, sampai di sini dulu kelanjutan pembahasan dari materi Archaebacteria dan Eubacteria. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam pintar! Sekian Sobat Adsense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsense, salam pintar!